memenuhi beban. Kita mungkin bergaul dengan namanya, bila kalau kita bergaul, Tuhan, ya, kita bergaul, kita keturunan wanita, itulah. Lalu kita bergaul dengan kombinasi, bergaul. Akhirnya apa? Kasih dulu. Kita bergaul dengan orang pemabuk, lama-lama terpengaruh. Tetapi di sini, ya, tema adalah orang Kristennya bergaul. Kita akan buka di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-14, 16. Ya, saya akan baca. Kita simak bersama-sama. Kita pikirkan bersama-sama. Kita renungkan bersama-sama. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di permukaan tanah, melainkan di atas kaki dia, ya, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah. Demikian hendaknya terangmu bercahaya dalam hidup orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tadi saya bilang kita harus mengikut Kristus. Saya mau bilang, kalau kita menyadari ini, kita mengikut Kristen, mengikut Kristus, hidupnya pasti berdampak. Pasti. Tetapi kalau kita mengikuti dengan benar, kita turuti instruksi dari Tuhan, perintah-perintah dari Tuhan, untuk kita ikuti, pasti hidupnya benar. Karena pemimpin kita, Kristus ini benar. Saya tanya Mbak Google, jumlah orang Kristen dunia berapa ya? Mbak Google campur sekitar 2, di tahun 2000 sekitar 2,5 miliar. Ya, itu 1/3 penduduk dunia. Dan populasi umat Kristen itu nomor 1. Itu pemimpin kita. Memiliki dampak yang luar biasa. Pasti kalau kita mengikut dia, pemimpin kita pun akan berdampak. Benar kan? Kalau kita menjadi pemimpin yang benar, pasti kita akan berdampak. Pasti kita akan berpengaruh. Saya meyakini kita mulai berpikir orang-orang yang berpengaruh Yesus di keluarga, di lingkungan, di keluarga besar. Kita harus bisa berpengaruh, memberikan pengaruh. Ya. Dan di sini, jadi ayat ini kita bisa belajar. Kamu adalah terang. Ini status, ini identitas kita, bahwa kita adalah terang dunia. Ya. Kita memiliki status sebagai anak-anak terang. Coba status anak terang. Nah ini dia. Kita akan lihat ayat ini. Yohanes 12 ayat 30 dikatakan, percayalah kepada terang itu. Selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Jadi untuk kita bisa menjadi anak-anak terang, kita harus percaya. Bukan hanya diri, tapi ikhlas. Mempercayakan diri kepada terang itu. Terang itu siapa? Yesus Kristus. Di dalam Yohanes 9 ayat yang kelima dikatakan begini. Selama kamu di dalam dunia, Yesus berkata, selama Yesus ada di dalam dunia, akulah terang dunia. Yesus katakan, dan sekarang Yesus sudah di surga, benar kan? Makanya dia mengutus kita dalam ayat yang kita baca tadi. Kamu adalah terang dunia. Sekarang kita diberi otoritas, diberikan status identitas menjadi anak-anak terang yang harus menerangi
di dalam kegelapan bumi. Kita sudah menjadi anak-anak. Statusnya sudah hebat, bangga. Dan menjadi kita yakin aku anak Tuhan. Aku anak Tuhan. Karena aku percaya pada Yesus. Aku anak Tuhan. Jika terang Yesus itu masih ada. Kalau terang Yesus tidak ada, susah. Ya. Makanya kita percaya bahwa kita ini statusnya anak-anak Tuhan. Dan bagaimana kalau kita menjadi anak-anak Tuhan? Ya, di dalam ayat yang ke-15 di dalam Matius 5 tadi dikatakan, lagi pula orang yang tidak menyalakan perintah lalu meletakkannya di bawah gantang. Gantang tahu nggak? Itu ukuran berat, ya. Itu sekitar 34 kilo. Jadi ukuran itu apa namanya? Kalau panen gandum, nah itu bentuknya seperti literan, tapi besar. Ya, jangan meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, di atas kaki pelita, supaya dia menerap kaki kita. Kita sudah menjadi anak Tuhan, yakin? Tapi jangan sampai terang yang ada di dalam kita ditutupi gantang. Kita harus menerangi, kita harus menyinari. Makanya di ayat yang ke-6, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Terang yang bercahaya. Next tadi. Terang yang bercahaya, terang yang bersinar. Jadi bukan ditutupi pakai gantang. Artinya terang yang kita punya bukan milik kita sendiri. Terang yang kita punya harus memancar buat orang lain. Jangan kita sembunyikan kalau kita menjadi anak Tuhan. Itu harus bercahaya. Itu harus, kalau di ayat yang tadi supaya dilihat, ya. Ayat ke-16, demikian hendaknya terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat. Jadi perhatian, kalau bahasa Jawa gelap. Jadi perhatian dilihat. Jangan disimpan buat tadi. Kita sudah jadi status anak, tetapi dengan kasih saya analogikan, ini lampu terang semua ya. Tapi nanti ada lampunya. Jadi rumah tetap jadi perhatian. Jadi perhatian, Pak Jaya, lampu tolong diperhatikan. Itu apa? Diperbaiki. Juga contohnya analogi lampu di mobil. Selama lampu itu nyala, yang nggak berkedip-kedip, itu nggak akan jadi perhatian. Tetapi biasanya kalau pakai lampu di ada cahaya, maka itu akan jadi perhatian. Akan dilihat orang sebagai tanda. Demikian juga terang itu harus bercahaya, memantulkan, supaya orang melihat apa? Perbuatan baik. Sesungguhnya cahaya itu perbuatan baik kita. Sehingga status kita menjadi anak-anak, dan perbuatan baik kita itu ada di dalam instruksi dari Tuhan lewat Injil, lewat firman yang kita bisa melihat, supaya kita bisa bercahaya, bersinar. Makanya kita harus rajin baca firman, renungkan firman, dan Tuhan pasti mengarahkan kita.
untuk kita bisa menjadi berkat, untuk kita bisa berpengaruh kepada orang lain, supaya kita juga bisa berdampak kepada orang lain. Itu hanya instruksi Tuhan saja. Ya, makanya di dalam Filipi, Rasul Paulus katakan begini, Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Dalam bahasa Indonesia, bahasa ini katakan, hendaklah semua orang dapat melihat sikapmu yang baik hati. Ya. Sebab tidak lama lagi Tuhan akan datang. Jangan sampai Tuhan datang kita belum memiliki sikap yang baik, perbuatan yang baik. Amin. Kedatangan Tuhan tidak akan lama lagi. Kita sedang dan Rasul Paulus juga mengatakan, kamu adalah surat Kristus yang terbuka, yang bisa dilihat, dibaca, diperhatikan oleh semua. Kalau kita merenungkan dunia yang gelap ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, betapa dunia ini membutuhkan kita. Makanya kita harus berpengaruh, kita harus berdampak, karena memang adalah surat Kristus, Bangsa Kristus yang bisa dibaca terbuka, jangan dibawa kanan, harus terbuka, kelihatan, bisa dilihat, bisa dibaca dan diperhatikan oleh semua orang. Itu di dalam 1 Korintus 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Ya, ini memang harus terjadi di dalam